Halo guys, lama kita nggak ketemu di video investing journey ya. Akhirnya hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 9, kira 9 Mei. Kita bisa record lagi setelah hampir 2 bulan ya, 2 bulanan ya. Hampir 2 bulanan tuh kita rehat ya. Karena rehat sih, sebenarnya sih lagi sibuk banget. Tapi ya baru akhirnya bisa kembali lagi di akhir pekan ini tanggal 9 Mei. Nah, eh kita kelewatan akhir kapan ya? Maret ya kayak video terakhir itu ya. Jadi April, kayak Maret akhir juga udah enggak ya. Apa gimana deh lupa ya. Tapi saya bahkan lupa terakhir kita ketemu kapan. Tapi yang pasti kita miss 1 bulan kosong tanpa ada update video ya di bulan April kemarin. Ya dengan banyaknya gonjang-ganjing market ya, ketidakpastian market dan lain sebagainya. Dan akhirnya sepertinya bulan Mei pun juga akan tetap sampai mungkin Juni, Juli ya. Strateginya tuh bakal mirip-mirip aja gitu loh. Dan strateginya untuk investasi ataupun trading pasti jauh berbeda daripada di akhir tahun kemarin, euforia market kita. Ya, tapi saya harap ya buat teman-teman ya yang baru memulai atau bahkan mungkin sekarang lagi mempertanyakan kewarasannya dalam melakukan tindakan investasi ya, pengambilan keputusan investasi. eh Ya saya harap tidak tidak berhenti ataupun menjadi apa ya bisa dibilang mengambil keputusan-keputusan finansial investasi yang akan disesali ataupun tidak logis ya. Ya tentu kita harus apresiasi juga ya beberapa lembaga yang terkait ya mulai dari OJK, mulai dari Bursa Efek ya yang terus mengencourage dan merawat ya nurturing investor-investor yang mungkin bisa dibilang usianya masih muda gitu. Jadi supaya nggak kapok ya melakukan investasi yang baik dan benar seperti apa ya karena nggak bisa dipungkiri belakangan ini ya banyak investasi-investasi yang menyesatkan lah, menyesatkan bukan as in menyesatkan investasi yang produk yang benar gitu atau hanya menjadi keputusan investasi yang salah, tapi banyak produk-produk investasi bodong yang sangat menggiurkan lah hasilnya dan itu berhasil banget ya untuk membodohi market. Oke, balik lagi ya pada intinya kali ini video ini bakal ngebahas tentang April dan Mei. April dan Mei portfolio checkpoint ya. Saya share dulu deh, lupa share. Ini dia. Oke. Ya, seperti ini ya mungkin ya. Oke dah. Kita... Nah, teman-teman, di awal ini kita bakal ngebahas dulu IHSG roadmap-nya yang paling terbaru. Ya, ini nggak jauh berbeda ya gambarnya dari yang mungkin bulan Maret ya. Februari, Maret ya sudah kita gambarin. Em, Ya, so far beginilah ya pergerakannya. Nggak belum belum saya adjust yang seperti apa, tapi kita lihat di arah trennya mungkin ada kemungkinan ya dengan sebenarnya tuh pengen bikin update video ini tuh dari eh, akhir bulan April sebenarnya. Tapi begitu dilihat-lihat, sepertinya nih di bulan Mei pun juga tidak tidak sedikit kejutannya ya. Banyak banyak apa ya? Hmm, Banyak kejutan lah surprise-nya di market maupun di geopolitik global ya. Ya bisa dibilang kemarin itu kita kena perang Iran dengan Amerika di Selat Hormuz ya. Lalu juga harga oil yang naik turunnya sangat cukup drastis ya. Dan ketidakpastian di regional sendiri sebenarnya. Dengan adanya sentimen-sentimen negatif ya sebenarnya bisa dibilang begitu ya dengan pengambilan keputusan di Indonesia, ketidakpastian regulasi ya. Itu yang membuat banyak saham ataupun mungkin bisa dibilang ya, ya kalau kalian lihat regional market itu all time high terus loh sebenarnya di Asia. Cuman Indonesia aja lagging banget. Nah, kita itu sebenarnya
pertama-tama tuh kita ketahan sama si MSCI sebenarnya untuk keputusan asing masuk atau enggak, lanjut atau enggak, ya. Ya, let's say kita ngomong gini deh. Kalau misalkan di Hong Kong, di Korea ya, Kospi lah kita ngomong yang paling paling ekstrim lah, Kospi ya. Si Korea punya IHSG-nya Korea lah, kita bisa bilang gitu ya. Si Kospi itu sampai trading halt ya, trading halt tuh bursanya ditutup ya. Ya biasanya kalau kita tuh kan udah ngerasain tuh di bulan April, April ya. Ya di bulan April tuh kemarin trading halt ya, IHSG-nya turun lebih dari 5% di stop semua perdagangan, suruh cooling down ya. Supaya jangan jual deh, maksudnya ngomongnya gitu loh. Karena semuanya jualan, panic selling gitu. Nah, tapi kalau di Kospi kemarin itu bukan panic selling, tapi panic buying. Semua orang maunya beli, ya harganya dihajar terus naik ke atas. Ini sampai si Kospi bilang, sabar dulu, tahan dulu ya. Ini yakin nih kamu mau beli, maksudnya seperti itu ya. Itu kontras yang yang luar biasa kontras ya Indonesia dengan si Korea. Ya, tetapi diharapkan ya sebenarnya masih ada beberapa kejutan lagi harusnya nanti di Juni, akhir Juni ya mungkin, Juni atau Juli ya. Dan juga kemarin perang Hormuznya itu selesai ya, tanggal 5 kemarin ya. Pikirannya mau ijo lagi nih, mau lanjut ijo. Taunya eh dengan adanya kabar-kabar yang kurang baik ya. Kemarin pas tanggal 9 dia turun lagi ya. Oke, ke depannya mungkin ada beberapa berita yang harus tetap diperhatikan ya. Mau itu mulai dari perang ya, eskalasi perang di Selat Hormuz ya, perang di regional ya. Kalau misalkan ada ya nanti rembetannya, perang dagang, pergeseran aliansi ya. Ya sepertinya itu beberapa hal yang kemungkinan terjadi. Tapi ada juga nih berita yang baru hot nih. Berita hot yang terbaru adalah si Hanta virus nih. Ya semoga kita di bulan Agustus September nggak ngocok dalgona lagi ya di. Oke. Semoga sih ya ini bukan bukan pandemi global, nanti nggak jadi pandemi global yang mengkhawatirkan seperti tahun 2020 kemarin ya. Tapi perlu diperhatikan ya buat teman-teman semua. Nah, jadi IHSG ini ke depannya bakal kemana sih? Mau dibawa kemana ya? Kita lihat sebenarnya nanti di Juli ya. Juli itu sampai ya Juli Agustus ya, mungkin itu daerah-daerah rawan ya. Daerah rawan mungkin bagian ke depannya itu akan membentuk daerah dan area konsolidasi yang cukup cukup luas ya, cukup cukup lebar spreadnya di IHSG. Nanti kalau ditanya apakah masih bull nggak ya? Eh Convictionnya mulai turun sih sebenarnya, tapi kita masih tetap optimis ya. Semoga di akhir tahun bakal kembali bull run lagi untuk di IHSG. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakuin sebenarnya? Ya pasti harus ada approach adjustmentnya ya. Jadi pendekatan investasinya kita rubah dikit, kita adjust lagi ya. Kalau misalkan kita bisa bilang ya, sebenarnya kalau kita lihat chart yang ini ya, ada kemungkinan IHSG itu sebenarnya lagi bottoming ya di level 6.900-an ya. Semoga ini jadi area support kuatnya IHSG di waktu-waktu ke depan sampai di ya itu sampai Juli lah ya. Semoga setelah itu mau mantul mau apa ya semoga bisa di adjust dengan baik oleh market, disambut baik oleh market dan pengumuman MSCI nanti dalam waktu dekat. Ya jadi kalau ditanya IHSG potentially bottoming nggak? Iya, kalau menurut saya iya. Nah, lalu investment strateginya seperti apa ya? Dengan mempertimbangkan banyaknya potensi di luar sana ya, potensi konflik ya, potensi pandemi, potensi ketidakpastian ekonomi ya di dalam negeri maupun di geopolitik, kancah internasional ya. Kalau dari kami sih ya di Investing Journey kita selalu ajarin belanja bertahap dulu ya. Belanja bertahap tuh maksudnya gimana? Kalian pernah lihat meme yang belanja serok 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 terus jadi gembel gitu kan? Ya itu salah juga sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena proses atau aksi investasi yang dilakukan tidak melihat ya kemampuan, tidak melihat time frame atau kalau kita ngomong sih time horizon di investing journey ya dari tindakan investasi tersebut ya. Ya mau bilang apa lagi ya, kebanyakan pelaku yang di pasar modal di Indonesia IHSG itu
investornya apa bahasanya ya? Mementingkan ya cuan cepat dibandingkan benar-benar membeli saham yang ataupun emiten yang memiliki fundamental value yang baik dan prospek yang baik. Jadi nggak peduli deh emitennya apa, yang penting hari ini beli untung 9%, untung 5% gitu. Ya susah juga di kondisi seperti ini. Nah, jadi apa nih, Bro? Nah, jadi belanja bertahap lah kalian ya. Jadi misalkan kalian punya budget untuk di-spend, untuk diinvestasikan. Jadi kumpulin dulu ya, dikumpulin dalam artian gini. Dibandingkan kalian langsung membeli satu aset investasi atau mungkin saham gitu ya. Better dicicil. Dicicil maksudnya gimana? Let's say kalian punya income dari 10 juta yang bisa dialokasikan ke investasi mungkin let's say 2 juta lah. Tapi jangan pakai 2 jutanya langsung untuk membeli saham itu gitu ya. Mungkin kalian bisa depositoin dulu atau reksadanain dulu gitu. Berapa persen, Bro? Kalau disaranin sih dari 2 juta ya mungkin 1 jutanya lah depositoin, di reksadanain, dikumpulin dulu lah masuk ke sana. Nah, 1 jutanya ini yang kan kalian pakai cicil untuk belanja bertahap emiten-emiten kalian. Nah, kalau bahasa kerennya ya ada yang namanya DCA, Dollar Cost Averaging. Ya, sebenarnya itu mirip-mirip juga, tapi kalau misalkan duit kalian tuh tidak unlimited dan kalian nggak punya dana darurat ya, dana cadangan darurat, ya DCA belum tentu cocok juga gitu dengan kalian. Tapi balik lagi ya, balik lagi ini harus kalian sesuaikan dengan kemampuan investasi kalian, ya, kemampuan finansial kalian. Nah, atau contohnya yang paling gampang adalah panjangin aja time horizonnya. Lihat saya gini, kalian membeli satu emiten, misalkan contoh yang saya seneng deh, lagi saya seneng misalkan kayak Petero, BRPT gitu. Ya let's say setelah kita hitung ya, kita hitung fair value-nya segala macam, mungkin di angka 4.100 untuk si BRPT let's say kita bilang. Panjangin time horizon tuh maksudnya gimana? Kalau kita sebagai analis ya, analis di bursa, kita panjangin. Biasanya kalau kita keluarin research report ya, company research report itu time frame-nya 1 tahun ya. Jadi maksudnya gini, dalam forecast 1 tahun setidaknya harga akan mendekati atau ngehit target price itu. Tapi kalau panjangin time horizon gimana? Ya mungkin, bukan mungkin ya. Mungkin kalau dari research report itu 4.100 di hit dalam waktu 1 tahun, time horizon itu, kalau kita panjangin 4.100 itu mungkin akan tercapai di tahun ketiga atau tahun kedua. Ya jadi gimana, Bro? Jadi kalau misalkan kita punya strategi yang sebelumnya 1 juta per bulan, ya 1 juta per bulan masukin ke saham itu, ini dipanjangin. Jadi kalau misalnya 1 tahun harusnya 1 juta per bulan, berarti kalau 3 tahun ya dibagi tiga lah, ya 330-an ribu something. Ya itu yang dipakai untuk beli saham itu, dicicil buy gitu. Seperti itu ya. Kalau misalnya kalian masih bingung, jangan lupa. Gampang aja kalian cari ya, message saya, PM saya, DM saya di TikTok ya. Gila ya sampai lupa ada TikTok. Ada TikTok, bisa di email ya kalian kalau email, atau kalian DM Instagram lah ya, bisa DM atau ada WhatsAppnya juga. Kalian tanyain aja konsultasi portofolio investasi kalian. Nah, jadi kalau untuk yang investor seperti itu ya. Tapi kalau untuk yang traders ya, traders gimana? Kalau misalkan kalian udah ada posisi nyangkut, semangat ya, jangan jangan putus asa ya. Udah posisi nyangkut, belum sempat CL ya. Ya ini deh, ada punya 2 pendekatan langsung ya, langsung lakuin di portofolio kalian. Kalau misalkan dia mulai bottoming lagi, menyentuh area support, kalian belilah agak banyak, belinya agak banyak, ada SL-nya wajib ya. Sesuai dengan apa, Bro? Sesuai dengan lot yang kalian beli, lot sizing yang kalian beli. eh Lalu setelah bottoming itu terjadi, ada kenaikan harga, amaninlah trade portion kalian. Jadi sewaktu kalian beli, misal let's say BRPT kemarin di level seribuannya, kalian beli mungkin 20 juta let's say. Ya 10 jutanya atau 5 jutanya itu kalian pakai untuk jual beli. 15 jutanya di hold. Jangan kalian pakai, jangan kalian jual gitu ya.
5 jutanya aja yang kalian jual beli setelah setiap kali mau ada bottoming lagi, atau mungkin kalian dia ada peaknya ya kalian jual di peak, beli lagi di bawah. Mendekati level resistance-nya kalian jual, beli lagi di support. Ya seperti itulah ya. Kalian mungkin yang sudah biasa lumrah di technical traders ya harusnya ngerti. Nah, tidak kalah penting dan ini juga salah satu bentuk yang harus kalian tahu ya. ISG, dalam ISG itu ada sektor-sektornya ya. Ada apa aja sih sektornya, banyak ya. Tapi kita bahas beberapa aja ya. Ini untuk yang banking ya. Untuk yang banking finance itu gabungan dari banking, dari pembiayaan, asuransi segala macam masuk finance ya. Kalau Infobank 15 itu yang warnanya magenta ini itu untuk 15 bank-bank besar aja di Indonesia. Yang udah IPO tentunya ya. Si Infobank ini, bank-bank 15 ini terkerek naik, salah satunya itu terkerek juga sama beritanya Bang Danamon ya yang katanya mau mau go private atau enggak mau mau dibeli, mau diakuisisi. Kita lihat nanti bagaimana perjalanannya. Semoga tetap memberikan berita dan hasil yang positif ya buat buat sektoral kita. Untuk finance yang lain ya pasti ada juga yang naik ya, kegerek juga pas sama si Bang Danamon kemarin. Lalu kalau ditanya outlooknya apa nih, outlooknya? Outlooknya ya kemarin harusnya positif setelah perang, tapi begitu kalau misalkan terjadi lagi update pak adanya kemungkinan pandemi ya harusnya nyungsep. Oke, ada lagi energi ya. Energi kemarin perang dia, kalau perangnya selesai energinya turun. Kenapa? Ya karena harga oilnya turun dan lain sebagainya. Trennya juga akan adjust ya. Negara-negara bakal adjust lagi. Nggak akan beli overspending lagi di energi sektor. Karena kenapa? Ya karena akan ada penyesuaian yang mungkin tidak banyak berdampaknya. Gini, kalau kemarin perang, semua negara itu lomba-lomba untuk beli minyak lebihan supaya bisa apa? Supaya bisa nyetok. Karena kepake stok emergency stoknya mereka tuh. Jadi mereka harus beli, gantiin. Lalu belum lagi kalau misalnya orang mau, kalau ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu yang biasa nyetok bahan makanan pasti ngerti konsepnya, mirip deh. Seperti itu. Setelah kalau misalnya ada masalah ya pengennya nyetoknya lebih banyak kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi harga tetap kekerek naik tapi demandnya tetap ada. Tapi dengan adanya perang ini usai, artinya apa? Ekonomi akan bergerak lagi, ya roda ekonomi akan berputar kembali. Roda ekonomi yang seperti apa, bro? Ya produksi, ya produksi, factory dan lain sebagainya. Industri yang tetap jalan. Yang cuman yang jadi masalah saat sekarang, saat industri ini mau bergerak kembali, ya eh, terhalang dengan adanya yang namanya cost push inflation. Kenapa bisa dibilang gitu ya? Karena harga minyak lagi mahal. Buat kalian yang mobilnya pakai Dex, saya pernah rasain loh beli Dex harga 19.500, 19.800 per liter. Ya selamat ya, kalian merasakan yang 24 ribunya. Saya sih enggak deh. Ya, dan kalian suka atau tidak suka, solar yang dipakai oleh industri itu biasanya Dexlight. Ya dengan adanya harga solarnya naik, berarti harga produksi mesinnya naik, operasional mesinnya naik, lalu distribusinya juga naik, dan mereka tuh pelaku bisnis nggak akan mau nanggung kerugian kayak gitu. Jadinya selisihnya kemana? Dibebankan ke konsumen. Ya jadi ada di situ, tetap begini ya. Maksudnya walaupun ada cost push inflation, kalau misalkan kondisi ekonomi dalam negerinya itu baik, akan ada adjustment kok. Tenang aja, tetap akan ada adjustment ke harga akhirnya nanti. Ya karena nggak mungkin negara kita itu bakal terjadi demand pull. Kayaknya hampir nggak mungkin lah dalam beberapa tahun ke depan. Lalu, oh sorry, outlooknya kalau untuk energi gimana? Harusnya mungkin ada swing-swing baru. eh Tapi kalau misalkan nanti itu si hanta-hanta itu bermasalah sih harusnya akan ada penyesuaian, kemungkinan akan turun. IDX basic, ya IDX basic ini yang selama ini jadi penggerak juga ya. Kalau ditanya outlooknya seperti apa, mirip, dia berkaitan erat dengan energi.
Harga-harganya juga kemungkinan akan naik karena adanya cost push inflation itu. Kalau ditanya outlook ya sama seperti si energi, nggak beda. Nah, kalau non cyclical ya non cyclical harusnya tetap tetap bertahan karena pasar kita mulai resilient ya terhadap konsumer-konsumer kita. Kalau untuk cyclical, cyclical gimana? Harusnya ada penyesuaian. Kenapa? Karena udah lewat hype trendnya. Nanti nungguin momentum-momentum berikutnya. Infra, infra ini salah satu yang akan tertekan juga. Kenapa? Karena dengan adanya cost push inflation, berita-berita yang kurang mendukung, ya pasti project dan lain sebagainya, itu akan melakukan adjustment juga ya. Company akan cut spending, cut apa ya bahasanya ya, eh expansion mereka akan expansionnya mereka akan di cut juga ya, akan ada adjustment lah. Tekno gimana? Tekno ini salah satu apa ya sektor yang cukup menarik ke depannya. Kenapa kalau misalkan si hanta-hanta itu bermasalah lagi ya Tekno harus resilient ya harus menyesuaikan, kita nggak bisa pungkiri itu. IDX Health ya, IDX Health ini nyungsep nyungsep terus. Nah gini, di IDX Health ini tuh adalah sektor yang cukup menarik. Kenapa? Karena di sektornya IDX Health ini ya itu kegabung antara sektoral kesehatan yang modelnya rumah sakit, lab, produksi bahan-bahan BMHK. BMHK itu barang medis habis pakai. Ya. Contohnya kayak apa sih bro? Masker, sarung tangan ya, handskun ya itu si sarung tangan karet, si latex gloves itu ya, jarum suntik dan lain sebagainya itu masuk tuh ke IDX Health. Jadi kalian harus pintar-pintar ngelihatnya, pisahin ya, mana rumah sakit, mana emiten yang BMHK, mana yang herbal ya, herbal ada Sido di situ juga. Terus ada apa lagi ya? Oh ada Ira ya, Ira tuh jarum suntik ya. Yang masih ingat COVID siapa? Ayo, Ira nyentuh ke harga berapa tertingginya ya, habis itu nyungsep. Ya karena itu semua tren ya guys. Kita punya ekonomi dimanapun kalian semua itu driven by trend. Jadi kalau trennya lewat ya udah lewat. Kalau kalian nyangkut waktu trennya lewat, nasib sih. Harus CL mau nggak bisa bohong tuh. Nah, jadi IDX Health ini kalau misalkan si hanta-hanta itu bermasalah, ya kemungkinan IDX Health ini dapat panggung lebihan. Secara katalis belum ada katalis positif ya di sektoral health ini. Transportasi ya, transportasi ini menarik nih. Dia naik turun ngikutin si Hormuz itu kemarin. Ya, tapi udah kelihatan tuh batas atasnya di mana. Yang menarik seperti apa emiten-emitennya ya mungkin kayak Bull, kayak lain sebagainya, ya itu oke lah ya untuk si oil tanker itu. Karena trennya tetap ada. Nah, properti gimana bro? Dia mirip deh sama si construction. Gak beda-beda jauh. Dan juga ya, ini ada yang menarik ya. Mau itu si infrastruktur ya, si konstruksi infrastruktur ini maupun si properti ini, itu mereka bertiga itu berkaitan erat dengan banking sektornya kita, khususnya consumer banking ya. Consumer banking itu ya mau consumer mau business banking mau corporate banking mirip. Kenapa? Karena mereka waktu mau expand waktu mau jalan jarang dia pakai duit dari kantong sendiri ataupun duit dari si customernya mereka atau pelanggannya mereka, nggak mungkin. Pasti minjem bank, pasti pakai bunga, pasti ada biaya margin di bunganya itu pasti ada. Jadi kalau misalkan kita lihat kita punya sekarang ya pertumbuhan ekonominya kita bisa dibilang masih menyentuh angka 5%-an ya. Kita harus melihat juga 5% ini didukung dan ditopang oleh sektor-sektor apa ya. Dapatnya dari mana? Pendapatan pajak itu dapatnya dari siapa? Ya, itu semua harus diperhatikan. Jadi gini, properti ini baik kalau bunga banknya turun. Kenapa? Kalau bunga banknya turun, company emiten bisa ekspansi, bisa bangun. Nah, kalau bunga banknya turun, setelah dia bisa pinjam lebih banyak duit, dia bisa bangun rumah. Dengan dia bikin rumah yang lebih terjangkau, yang lebih bisa dibeli oleh market, orang-orang pun akan melihat juga, oh bunga kredit berapa ya? Kalau KPR-nya jadi mahal, orang nggak mau beli, nggak mau spending ya. Jadinya apa? Ya jadi nggak ada yang beli. Nah ini juga yang jadi permasalahan kan. Suku bunga acuan kita berapa, KPR-nya jadi berapa.
Ya itu semua diperhitungkan dalam dalam segitiga sektoral ini. Ya kalau ditanya gimana lihat banking. Jadi kalau bankingnya menarik, properti infra bakal menarik ya. Nah, yang jadi agak lucunya ya sebenarnya ya. Sebenarnya bankingnya kita ya, consumer bankingnya kita ya kayak BMRI, BBRI, BBCA, BBTN, yang kayak gitu-gitu yang kalian sering lihat ya ada kantor cabangnya. Itu merupakan banking-banking yang sebenarnya dapat margin bunga paling tinggi sebenarnya. Margin bunga paling tinggi di ya bisa dibilang regional lah ya. Kita nggak bisa bilang di dunia ya. Tapi selisih bunganya mereka pegang paling tinggi sih di Indonesia. Ya, jadi kalian bisa lihat-lihat lah ya memperhatikan sebelum ngambil hutang, sebelum ngambil kredit baru gitu. Harus diperhatikan suku bunganya dapatnya berapa, lalu juga kemungkinan bisa dapat seperti apa ya? Pemasukannya berapa itu harus bisa nutupin si suku bunga selisihnya itu. Dan juga harus bisa bayar pokok ya yang penting. Nah, industri sama lah ya, kira-kira dengan yang sebelum-sebelumnya. eh Oke, kayaknya itu aja deh. Kalau untuk yang sektoral update ke depannya masih melihat si hantavirus ini seperti apa karena kayaknya yang eh, hormus-hormus itu kayak orang udah males dah, udah capek lah ya. Nah, kalian nih ini contoh doang ya, ini disclaimer contoh doang nih kalian punya emiten-emiten yang sini tuh bukan bukan yang sesungguhnya gimana, asal naruh aja. Tapi gini, di Investing Journey ID tuh kita bakal keluarin ya eh, research dalam bentuk tabel ya. Kita bakal kasih tahu di stock universe kita itu saham-saham apa aja yang kami rekomendasikan untuk buy. Ya, yang kita hitung lah ya, yang kita hitung, yang kita analisa ya, yang hopefully dalam tanda kutip lebih safe untuk dibeli daripada kalian FOMO beli saham yang kalian nggak ngerti, beli saham yang nggak apa ya bisa dibilang yang fundamentalnya nggak jelas ya. Ya lebih baik ikutin apa yang sudah kita buat, yang kita analisa lah ya. Jadi terutama buat investor-investor baru ya. Kalau ditanya apakah cuannya bakal langsung sehari 5%, 9%? Enggak ya. Kita nggak ngajarin investor-investor kita di investing journey untuk mengejar cuan-cuan yang maaf ya bisa dibilang berasal dari saham-saham FOMO gitu ya. Tapi ya kita melihat juga lihat dari sektoralnya, drivernya seperti apa, potensinya seperti apa, dan kedepannya emiten ini punya potensi bagus atau enggak ya. Kita lihat dari situ sih sebenarnya. Oke, paling seperti itu ya buat teman-teman yang belum join ke komunitas Investing Journey. eh, Kalian boleh hubungi di WhatsApp ya, Instagram DM untuk buka rekening, untuk bisa join ya, untuk bisa belajar. Nanti kayaknya rencananya di akhir bulan Mei lah ya, ya akhir bulan Mei lah. Ya akhir bulan Mei rencananya kita mau bikin kelas lagi ya, kelas gratis tapi kali ini ya buat pengenalan investasi ya. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin mau belajar mengenal investasi seperti apa boleh join. Nanti DM aja ya. Kelasnya mungkin dibuka 2 kali kelas buat terutama untuk teman-teman yang tinggal di Jayapura ya. Karena memang fokusnya buat kalian yang di Papua. Oke paling itu aja update-nya. Nggak lama-lama lah kita paling berapa 16 menit aja lah di video ini. Kok 16 menit gila ya udah 36 menit loh. Ya nggak lama-lama kita mau weekend mau mau refreshing lah. Buat teman-teman Persipura semangat terus masih ada tahun depan. Jangan menyerah. Oke paling gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.